Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifal dengan NIM 2340150 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Nawaf Rasulullah, NIM 234010054. Di sini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan anatomi patofisiologi kolesterol. Baik teman-teman, sebelum kalian tahu apa itu kolesterol, baik saya di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud kolesterol. Kolesterol adalah lemak berwarna kuning seperti lilin yang diproduksi dalam tubuh manusia di dalam hati. Kolesterol merupakan salah satu komponen dalam berbentuk lemak. Kolesterol merupakan lemak yang penting dalam tubuh manusia. Jika berlebihan dalam darah dapat membahayakan kesehatan. Ditinjau dari sudut kimiawi, kolesterol dapat diklasifikasikan ke dalam golongan lipid atau disebut lemak berkomponen alkohol steroid. Kegunaan kolesterol. Hiperferensi hiperkolesterolemia di dunia sekitar 45% di Asia Tenggara. Secara umum, kolesterol berfungsi sebagai membran sel tubuh. Kadar kolesterol normal manusia di bawah 200 mg dan kadar tinggi kolesterol itu sebanyak 240 mg atau bisa disebut hiperkolesterolemia. Maka dapat menyebabkan pengerasan pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan hipertensi. Selain itu, kolesterol dapat menyumbat pada pembuluh darah jantung sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner dan dapat menyebabkan meninggal dunia mendadak. Hiperkolesterolemia adalah penyebab utama kejadian kolesterol yang tinggi. Hiperkolesterolemia juga menyebabkan 4,5% dan 2% kematian global dan tahun kehidupan dengan kecacatan dialis. Peningkatan prevalensi hiperkolesterolemia terjadi di banyak negara yang rendah dan menengah dengan seperempat orang dewasa terkena dampaknya. Faktor penyebab hiperkolesterolemia diantaranya faktor keturunan, konsumsi makanan tinggi dalam berbentuk cepat saji, kurang olahraga dan sering merokok. Saat ini prevalensi hiperkolesterolemia masih sekitar 30% dan di Indonesia sudah mencapai 35%. Jenis kolesterol. Pada dasarnya, kolesterol itu tidak bisa larut dalam darah. Oleh sebab itu, hati memproduksi yang bernama hipoprotein untuk menyalurkan kolesterol ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis hipoprotein yang utama, low density, high density, triglycerida. Yang pertama, low density. Low density berfungsi untuk membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Yang kedua, high density. High density berfungsi untuk mengembalikan kolesterol yang berlebih ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Terus yang terakhir, triglycerida. Lemak jenis ini digunakan sebagai sumber tenaga. Patofisiologi kolesterol. Komponen utama yang terlibat dalam metabolisme kolesterol yang berhubungan dengan hati dan pengendalian kadar kolesterol plasma. Yang pertama itu penyerapan kolesterol makanan dan empedu di usus. Yang kedua itu sintesis asam empedu. Yang ketiga itu sintesis kolesterol endogen. Yang keempat, ekskresi kolesterol melalui empedu. Yang kelima, aktivitas reseptor lipoprotein densitas rendah atau disebut LDL. Yang keenam, sintesis dan pengangkutan partikel lipoprotein densitas sangat rendah atau disebut VLDL. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membalikkan transportasi kolesterol dari jaringan perifer untuk ekskresi biliar Jalur yang digerakkan oleh usus
merupakan komponen penting dari homeostasis kolesterol yang melalui kolesterol diambil dan dipompa kembali ke lumen usus. Penyerapan kolesterol usus adalah proses multilangkah selektif yang diatur oleh beberapa gen pengangkut sterol pada tingkat enterosit. Penyerapan kolesterol bebas dari misel campuran di lumen usus ke enterosit terjadi melalui protein transporter spesifik D6 pitch C1 like 1 atau disebut NPC 1L1 yang sangat diekspresikan dalam membran batas siket enterosit usus kecil. Enterosit ini kemudian secara selektif mengeluarkan sekitar setengah dari kolesterol bebas dan sekitar 90% sterol tumbuhan kembali ke lumen usus melalui transporter G5 atau G8 yang mengikat adenosin trifosfat atau disebut ATP. Kolesterol terutama memasuki sirkulasi darah dari dua sumber. Yang pertama itu dari penyerapan kolesterol usus, yang kedua itu dari sintesis kolesterol atau disebut de novo yang terdapat di semua sel berinti. Mayoritas kolesterol endogen tubuh diproduksi oleh hati melalui proses 37 langkah yang kompleks. Kolesterol disintesis dari molekul prekursor yang lebih sederhana, dimulai dengan asetil CoA. Faktor pembatas laju dalam jalur sintesis kolesterol mencakup dua enzim. Yang pertama itu target statin 3 hidroksi 3 metil glutaril CoA reduktase. Yang kedua squalene monooksigenase yang mengoksidasi prekursor squalene menjadi lanosterol. Tanda dan gejala penyakit kolesterol: yang pertama, terdapat benjolan di sekitar mata; yang kedua, kehilangan keseimbangan; yang ketiga, kenaikan berat badan; yang keempat, kehilangan nafsu makan; yang kelima, mengalami stres; yang keenam, nyeri dada; yang ketujuh, nyeri pada tungkai kaki; yang kedelapan, mengalami kram pada malam hari; yang kesembilan, susah untuk tidur. Pencegahan penyakit kolesterol: batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan minuman yang beralkohol. Perbanyak makan sayuran dan buah-buahan serta ikan. Dapat menurunkan berat badan yang berlebihan. Menurunkan berat badan yang berlebihan itu dapat menurunkan total kolesterol yang berlebihan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.